Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Hafatina, NPM 210674151. Pada video di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis batuan beserta contoh dan juga ciri-cirinya sebagai bentuk identifikasi fisik. Selamat menyaksikan. Pada umumnya, batuan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ada batuan beku, batuan sedimen, dan juga batuan metamorf. Nah, tapi apa ya kira-kira penjelasan tersendiri bagi batuan beku, batuan sedimen, dan juga batuan metamorf? Yuk kita simak pembahasannya. Batuan beku atau dalam bahasa Latin sering disebut sebagai igneous rock merupakan jenis batuan yang terbentuk dari pendinginan magma ataupun lava. Batuan beku menurut tempat pendinginannya dibagi menjadi dua, ada batuan beku intrusif dan juga batuan beku ekstrusif. Batuan beku intrusif ini adalah batuan yang mengalami pendinginan saat berada di dalam perut bumi ataupun di dalam kerak bumi. Sementara batuan beku ekstrusif adalah batuan beku yang mengalami pendinginan saat berada di permukaan dataran atau permukaan lautan. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai batuan sedimen. Batuan sedimen merupakan jenis batuan yang terbentuk karena adanya diagnesis dari batuan-batuan yang telah terbentuk sebelumnya. Nah, batuan sedimen ini biasanya mengalami proses sedimentasi mulai dari pelapukan, erosi, transportasi, dan juga deposisi. Pada proses transportasi dibantu oleh agen transportasi berupa udara, air, dan juga es. Nah, fun fact-nya, batuan sedimen ini merupakan batuan yang paling banyak ditemukan di dalam permukaan bumi, dan sekitar 75% dari luas permukaan bumi dilapisi oleh lapisan batuan sedimen. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai batuan metamorf. Batuan metamorf adalah jenis batuan yang terbentuk karena adanya proses metamorfosisme pada batuan yang telah ada sebelumnya. Nah, proses metamorfosisme ini adalah proses mengubah mineral suatu batuan pada fase padat dikarenakan adanya pengaruh dari kondisi fisik ataupun kondisi kimia pada kerak bumi. Baik, sekarang kita sudah tahu nih penjelasan mengenai batuan beku, batuan sedimen, dan juga batuan metamorf. Tapi kira-kira apa ya contoh-contoh dari batuan beku, batuan sedimen, dan juga batuan metamorf? Yuk kita simak penjelasannya lagi. Kita masuk ke dalam contoh-contoh dari batuan beku. Yang pertama ada batuan basalt. Batuan basalt merupakan jenis batuan beku ekstrusif yang memiliki warna berupa abu-abu dan juga kehitaman. Nah, itu disebabkan karena adanya pendinginan yang cepat saat ada di permukaan bumi. Batuan basalt bersifat masif dan juga keras dan memiliki tekstur avanitik yang ditandai dengan adanya butiran-butiran yang sangat halus sehingga mineral atau kristalnya tidak dapat dilihat dengan mata. Batuan basalt dibagi menjadi dua, ada batuan basalt alkali dan juga teolitik. Keduanya itu dibedakan berdasarkan jumlah persentase natrium oksida dan juga kalium oksida di dalamnya. Fungsi dari batuan basalt adalah sebagai agregat bangunan dan juga sebagai ornamen bangunan. Selanjutnya ada batuan andesit. Batuan andesit merupakan jenis batuan beku ekstrusif yang terbentuk pada 900 hingga 1100 derajat Celcius. Batuan beku andesit ini berwarna abu-abu sampai merah yang disebabkan karena adanya silika yang cukup banyak di dalamnya. Batuan andesit bersifat keras dan masif dan memiliki pori-pori yang cukup padat serta struktur yang sangat pejal. Batuan andesit juga memiliki dua jenis kristal, yaitu phenocryst dan juga ground mass. Fungsi dari batuan andesit adalah digunakan dalam sektor industri dan juga sebagai hiasan pada dinding ataupun lantai dalam bentuk dimension stone. Selanjutnya adalah jenis batuan granit. Batuan granit merupakan jenis batuan beku yang memiliki warna yang cerah seperti merah, putih, abu-abu, dan juga merah muda. Selain itu, batuan granit juga memiliki butiran-butiran gelap seperti warna hitam, warna hijau tua, dan juga warna coklat tua. Batuan granit bersifat sangat keras atau sangat masif dengan kepadatan 2,75 gram per cm kubik dengan tekstur holokristalin, faneritik, berbutir kasar, bersifat asam, serta ukuran kristalnya relatif sama. Nah, fungsi dari batuan granit ini adalah sebagai acuan alat ukur, sebagai interior rumah, dan juga sebagai eksterior bangunan. Selanjutnya adalah batuan diabas. Batuan diabas merupakan jenis batuan beku yang berwarna gelap dikarenakan terbentuknya dari benturan antara lempeng benua dan juga lempeng samudra. Nah, batuan diabas ini bersifat masif atau keras dan merupakan holokristalin dan subvulkanik yang setara dengan basalt vulkanik dan juga gabbro plutonik. Selanjutnya adalah batuan gabbro. Batuan gabbro merupakan jenis batuan beku intrusif yang berwarna gelap seperti warna hitam ataupun warna hijau tua dikarenakan material pembentuk utamanya adalah paglioclase dan juga pyroxene. Batuan gabbro ini bersifat keras dan juga kasar dikarenakan memiliki kristal-kristal dengan ukuran yang sangat besar. Yang terakhir dari contoh batuan beku adalah batuan dasit. Batuan dasit merupakan jenis batuan beku ekstrusif dengan warna yang cerah dan juga bersifat masif atau keras. Batuan beku dasit ini juga memiliki tekstur porfiritik hingga avanitik dengan ciri-ciri tidak memiliki granula. Batuan beku dasit ini dapat digunakan sebagai material pengisi dari proyek konstruksi dan pada zaman dahulu digunakan sebagai benda tajam ataupun senjata.
Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh-contoh batuan sedimen. Yang pertama adalah batuan rijang. Batuan rijang merupakan jenis batuan sedimen yang memiliki warna antara putih dan hitam ataupun krem dan coklat. Batuan ini bersifat keras dan serpihannya bersifat tajam. Batuan rijang ini juga memiliki bahan dasar silikon dioksida dan permukaannya bersifat licin ataupun glassy. Batuan rijang memiliki fungsi sebagai hiasan atau perhiasan pada saat ini dikarenakan warnanya yang cukup menarik dan pada zaman dahulu sering digunakan sebagai senjata ataupun benda tajam. Selanjutnya adalah batu gamping. Batu gamping atau yang biasa disebut sebagai limestone merupakan jenis batuan sedimen yang memiliki warna yang cukup cerah seperti keabu-abuan hingga kuning kecoklatan ataupun lapuk abu-abu kecoklatan. Nah, batu gamping ini ada yang keras dan juga ada yang lunak tergantung dari bahan dasar pembentukannya nih. Nah, batuan gamping ini umumnya memiliki tekstur pelapisan seperti batuan pasir dan memiliki struktur sedimen silang siur, gelembur gelombang, dan juga laminasi. Selanjutnya adalah batuan konglomerat. Batuan konglomerat merupakan jenis batuan sedimen dengan warna abu-abu gelap dan juga biasanya bersifat lunak. Nah, batuan ini bertekstur kasar serta berbentuk besar, kira-kira sekitar 2 mm. Nah, batuan konglomerat ini memiliki fungsi jika telah dihancurkan dapat digunakan sebagai bahan pendukung dari bangunan tetapi tidak terlalu kuat. Selain itu juga beberapa batuan konglomerat memiliki warna-warna yang unik sehingga dapat dijadikan sebagai hiasan pada rumah ataupun dekorasi. Selanjutnya adalah batu gamping merah. Batu gamping merah ini merupakan jenis batuan sedimen dengan warna orange ataupun merah dan bersifat lunak. Nah, batuan ini berstruktur fine sand atau berupa pasir-pasir dan juga fossiliferous. Nah, batuan ini biasa digunakan sebagai pengkapuran untuk menetralisir keasaman pada tanah. Lalu ada batu pasir. Batu pasir merupakan jenis batuan sedimen dengan warna cukup beragam seperti warna coklat muda, coklat kekuningan, merah, abu-abu, dan juga putih. Nah, batuan ini memiliki tekstur yang sangat kasar dan juga berlapis-lapis tipis. Batuan ini dapat tahan dalam pancaroba tetapi tetap mudah untuk diubah-ubah bentuknya. Nah, batuan ini biasa digunakan dalam industri konstruksi dan juga sebagai bahan dasar dalam pembentukan gelas dan juga kaca. Lalu yang terakhir pada contoh batuan sedimen adalah kalkarenit. Kalkarenit merupakan jenis batuan sedimen yang berwarna abu-abu dan cenderung kecoklatan serta bertekstur arenit atau bersifat mengandung butiran pasir dan juga oolitik atau berupa granula-granula. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh-contoh dari batuan metamorf. Contoh pertama pada batuan metamorf adalah batuan kuarsit. Batuan kuarsit merupakan jenis batuan metamorf yang memiliki warna putih abu-abu. Tetapi terkadang ada juga berwarna merah, ungu, dan juga merah muda dikarenakan adanya elemen pengotor berupa oksida besi. Nah, batuan ini bersifat sangat keras dan juga non-foliated, kuat, serta memiliki resistansi yang tinggi. Nah, biasanya batuan kuarsit ini digunakan dalam bidang konstruksi, infrastruktur, arsitektur, dan juga seni desain. Selanjutnya ada batuan filit. Batuan filit merupakan jenis batuan metamorf dengan warna kuning keabu-abuan. Nah, batuan ini merupakan batuan foliated dan juga kristaloblastik. Kristaloblastik merupakan tekstur metamorf yang dicirikan dengan adanya intervensi timbal balik dari butiran poligonal yang bertemu pada 120 derajat triple junction. Selanjutnya adalah batuan serpentinit. Batuan serpentinit merupakan jenis batuan metamorf dengan warna hijau kehitam-hitaman atau hijau keabu-abuan. Nah, batuan ini bersifat keras dan juga memiliki tekstur yang sangat kasar dikarenakan banyaknya granula yang dapat terlihat dengan jelas. Batuan ini juga adalah batuan non-foliated. Selanjutnya adalah batuan marmer. Batuan marmer ini merupakan jenis batuan metamorf yang memiliki warna yang cukup beragam mulai dari sangat terang hingga sangat gelap. Nah, batuan ini juga memiliki motif yang berbeda dan unik yang dapat membedakannya dengan batu-batuan lain. Nah, batuan ini bersifat sangat keras dan dapat mudah dibentuk. Batuan ini juga memiliki sifat idioblastik, yaitu tekstur yang memperlihatkan mineral-mineral berbentuk euhedral dan juga non-foliated. Fungsi dari batuan marmer ini dapat digunakan sebagai penghias rumah, furniture rumah, batuan nisan, pupuk, dan juga penetral asam, dan masih banyak lagi. Contoh terakhir pada batuan metamorf adalah batuan gneis. Batuan gneis merupakan jenis batuan metamorf yang memiliki berbagai warna. Nah, batuan ini bersifat sangat keras dan sulit untuk dipecah. Batuan gneis juga merupakan batuan foliated dengan spesimennya memiliki bands butiran kuarsa dan juga feldspar dalam tekstur yang saling mengisi atau interlocking. Sekian penjelasan dan pemaparan dari saya. Semoga seluruh informasi yang saya berikan dapat bermanfaat untuk kedepannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.